Salah satu dari kalian ada yang bersyukur nggak sih dulu Indonesia pernah dijajah? Pernah kepikiran nggak sih kalau Indonesia nggak pernah dijajah itu bakalan gimana? Mari kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Menurut buku dan artikel yang ada, Indonesia dikolonialisasi dan banyak menderita selama ratusan tahun. Hingga akhirnya berhasil merdeka pada 17 Agustus 1945. Apa yang mendorong para pahlawan ingin merdeka? Sebuah keinginan untuk bebas, merasakan harapan, cita-cita. Walaupun terbunuh, walaupun sakit, para pahlawan tidak pernah mundur dan terus berjuang untuk kemerdekaan. Apa yang memotivasi para pahlawan untuk melihat indahnya kemerdekaan? Jawabannya adalah beban perang. Hati mereka bicara, kami tidak ingin dijajah, kami ingin mengolah harta kami sendiri, kebahagiaan kami sendiri, dan melihat anak cucu kami bahagia tanpa penderitaan seperti ini. Para pahlawan menopang beban tersebut yang kemudian diekstrak menjadi sebuah motivasi. Pola perkembangan zaman juga didorong oleh beban perang. Evolusi transportasi didorong oleh beban keinginan bepergian secara cepat. Evolusi telekomunikasi didorong oleh beban keinginan mempermudah komunikasi. Semua berevolusi, proses pembayaran, ekonomi, sosial, semuanya karena sebuah keinginan untuk berperang demi mempermudah pekerjaan. Tapi ada satu yang tidak banyak berevolusi, yaitu pendidikan. Dari zaman dulu sampai sekarang pola pembelajarannya masih sama. Para siswa harus menelan banyak teori dari sumber yang sama. Kenapa pendidikan tidak berevolusi? Apakah mungkin karena pola seperti ini telah terbukti berhasil menciptakan banyak orang-orang hebat? Bagi sebagian mahasiswa pasti pernah berpikir, kapan ya proses belajar mengajar bisa canggih? Nggak perlu ke sekolah, di rumah aja. Apakah mungkin beberapa puluh tahun lagi? Dan rupanya pemikiran itu datang lebih cepat dari dugaan. Saat ini kita sedang menjalani kerja dan belajar dari rumah. Apa yang menyebabkan hal ini tiba-tiba terjadi? Tidak lain karena muncul beban perang yang terpaksa merubah kebiasaan kita, yaitu virus corona. Padahal pembelajaran online itu masih abu-abu loh. Belum jelas bagaimana regulasinya. Ya istilahnya masih belum matang dan siap lah, karena sebelumnya juga tidak banyak yang menerapkannya. Namun mau tidak mau karena keadaan, sekarang kita sedang menjalani kegiatan tersebut secara merata. Karena perpindahan kebiasaan yang mendadak ini, banyak sekali ketegangan, gugatan, dan komentar-komentar dari pelajar khususnya lingkup universitas. Demo online, suara-suara tuntutan, dan lain sebagainya. Solusi utama dari permasalahan ini adalah mencoba merasakan beban dari orang-orang yang berperang melawan corona di bidang pendidikan. Pikirkan rasanya jadi pemerintah. Pikirkan beban yang ditanggung pimpinan universitas yang sedang terbebani untuk memberikan solusi komprehensif pada kondisi seperti ini. Coba ingat pada zaman kemerdekaan, walau para pahlawan memiliki beban perang yang berat, mereka tetap bisa maju karena mereka membicarakan beban dan masalah mereka bersama-sama untuk mencari jalan keluar kemerdekaan. Maka dari itu, pemerintah, masyarakat, pelajar, pimpinan universitas, kita semua tidak bersalah. Para pelajar hanya mengkritiki untuk mengatasi keadaan. Yang salah adalah ketika kalian yang memiliki beban, pimpinan universitas tidak ingin berbagi dan membicarakannya secara bersama dengan para mahasiswa. Seharusnya kita bersatu, saling berbagi beban perang untuk mencari jalan keluar secara bersama. Buatlah beban perangmu menjadi sahabat, supaya hidupmu lebih bersemangat.